Selamat pagi, siang, sore, bagi tim Asdos dan juga dosen-dosen sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 14, Kekomulu akan presentasikan proyek akhir kami dengan topik eksponet kandidat. Berikut adalah outline yang akan kami bahas hari ini. Oke, untuk dataset overview, dataset yang digunakan memiliki 5.840 data training dan 41 fitur. Dari keseluruhan data, hanya 5,65% yang merupakan target Arial, sehingga terjadi kelas imbalance yang cukup ekstrim. Selain itu, nilai ISM juga sangat tight skewed dan beberapa fitur terkait bintang memiliki missing values, sehingga diperlukan pre-processing seperti imputation, log transform, dan penanganan imbalance. Dari hasil IDE pertama, target Ariel cenderung memiliki sinyal observasi yang lebih kuat, terutama dari planet SNR dan depth yang lebih tinggi. Jadi Ariel memang memilih kandidat dengan kualitas sinyal yang lebih baik. Insight kedua kami menunjukkan bahwa SM dan TSM saling memperkuat dalam menentukan target Ariel. Planet Ariel terkonsentrasi di zona SM lebih dari 49,1 dan TSM lebih dari 85,1, sehingga interaksi keduanya, SM dikali TSM, kami jadikan fitur engineered di model. Di EDA berikutnya, saya memetakan posisi target Ariel. Hasilnya, mereka terisolasi di pojok kiri atas dengan radius besar dan periode orbit di bawah 10 hari. Posisi ini termasuk zona hot Jupiter dan hot Neptune yang atmosfernya mengembang dan sinyal kuat. Ide ini nunjukin kalau misalkan temperatur equilibrium planet emang punya hubungan terhadap status konfirmasi di TFO PWG, di mana false positif sama false alarmnya itu cenderung lebih tinggi. Tapi untuk distribusinya, itu dia overlap dan penuh sama outlier, jadi fitur ini kurang kuat untuk dipakai sendirian buat klasifikasi. Oke, untuk ukuran planet berpengaruh terhadap nilai ISM. Semakin besar planet, ISM cenderung semakin tinggi. Tetapi karena ada outlier, data perlu ditransformasi sebelum regresi. Periode orbit menekan SM secara monoton. Planet orbit pendek punya SM tinggi, sedangkan lebih dari 40% planet orbit panjang justru SM-nya 0. Karena itu, untuk action ke depannya kami pakai log 1P, clipping, dan fitur log period untuk menangkap pola ini. Di EDA berikutnya, saya menguji apakah depth atau SNR yang menentukan ISM. Jawabannya, keduanya harus tinggi bersamaan. Terbukti dari heatmap, ISM tertinggi hanya muncul di sudut kanan atas. Ini justifikasi fitur, interaksi depth, dan SNR masuk dalam model. Untuk karakteristik bintang inang, kita nemuin kalau stellar radius, stellar efektif temperatur, dan stellar log G itu punya hubungan dengan emission spektroskopi metrik, walaupun sifatnya non-linear. Karena itu, fitur stellar tetap kita pertahanin dan lebih cocok dimanfaatkan untuk model yang berbasis tree atau feature interaction. Planet SNR dan TESMAX sama-sama membantu menjelaskan observabilitas planet, namun satu fitur saja tidak cukup, sehingga keduanya perlu digunakan bersama untuk clustering. Insight berikutnya mengenai tipologi planet. 4 tipologi planet terbentuk secara alami: Rocky, Super Earth, Neptune, dan Jupiter. Planet besar seperti Neptune dan Jupiter memiliki proporsi Ariel yang lebih tinggi karena sinyal transitnya lebih kuat, dan ini menjadi ground truth untuk validasi clustering kami ke depan. Di EDA berikutnya, 3 klaster teridentifikasi secara alami, yaitu ada Rocky kecil panas, subneptune yang dominan, dan Giant dengan variabilitas tinggi. Ini membuktikan radius dan suhu equilibrium adalah fitur yang tepat untuk clustering. Slide ini menunjukkan bahwa stellar distance tidak menekan planet singleton-noise ratio dengan konsisten. Ini terjadi karena adanya deteksi bias dari tes, jadi pada jarak jauh hanya planet dengan singleton-noise ratio yang tinggi yang berhasil terdeteksi. Untuk task klasifikasi, kami mencoba 4 model: Light GBM, XGBoost, Random Forest, dan Extratrace. Problemnya adalah class imbalance yang tinggi, sehingga semua model butuh strategi khusus untuk menghindari bias ke kelas mayoritas. Setelah evaluasi, RF dan Extratrace kami eliminasi karena gap overfittingnya terlalu besar, di atas 0,18. Solusinya kami blend Light GBM dan XGBoost dengan bobot 60 dan 40, karena keduanya mempunyai gap kecil dan prediksinya saling melengkapi. Hasilnya, weighted balance mencapai cross validation F1 0,7136 dan 0,77 private score di Kaggle. Untuk regression, kami membandingkan beberapa model seperti XGBoost, Light GBM, CatBoost, dan Stacking Ensemble untuk prediksi nilai emission spektroskopi metrik. Hasilnya, Stacking Ensemble dengan XGBoost, Light GBM, dan CatBoost memberikan performa yang terbaik karena mampu menggabungkan keunggulan masing-masing. Kami juga melakukan pre-processing seperti handling missing value, label encoding, dan log transform target karena distribusi emission spektroskopi metrik sendiri sangatlah right skewed.
Model terbaik kami adalah Weighted Stacking Ensemble dengan R-square score sebanyak 0,97 pada Kaggle. Performa ini lebih tinggi dibandingkan model individual karena kesalahan dari satu model dapat dikompensasi oleh model lain, sehingga prediksi menjadi lebih stabil dan robust terhadap data baru. Untuk clustering, kami memakai 6 fitur fisik orbital planet termasuk ISM sebagai metrik prioritas Arial. Pre-processingnya, kami melakukan drop missing values hingga tersisa 5.500 sampel, log transform, standard scalar, lalu dilakukan juga PCA 4 komponen yang mempertahankan 96,6% variansi sebagai input clustering. Kami juga melakukan uji terhadap 4 algoritma yang ada di tabel. Hasilnya bisa dilihat bahwa semua menghasilkan K sama dengan 2, serta K-means terpilih sebagai model final. Alasan mengapa DBScan tidak dipilih walaupun siluetnya paling tinggi adalah karena dia membuang 7,9% data sebagai noise, sedangkan dalam konteks Arial, setiap kandidat planet berpotensi berharga. Kemudian hasil dari algoritma K-means ada dua cluster yang kontras. Cluster 0 adalah planet kecil dingin dan radius kurang lebih 2,8 dari radius bumi, ISM 8, prioritas Arialnya sedang. Sedangkan cluster 1 adalah planet besar panas dengan radius kurang lebih 9,4 radius bumi, ISM-nya kurang lebih 142, dan merupakan planet-planet hot Jupiter dan juga hot Neptune yang atmosfernya tebal dan sinyalnya kuat. Inilah yang menjadi prioritas utama misi Ariel. Sebagai kesimpulan, TP1 klasifikasi menggunakan Weighted Blend Light LGBM dan XGBoost, TP2 regresi menggunakan SLS-SQP Stacking, 3 model boosting, dan TP3 klasik menggunakan K-means. Dari sini kami belajar bahwa domain knowledge dari EDA menghasilkan fitur yang lebih baik dari blind engineering. Ensemble unggul karena diversitas, dan penanganan distribusi data adalah langkah paling kritis dalam keseluruhan pipeline ini. Sekian dari kelompok kami, dan terima kasih.